Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa cinta akan sunnahku. Rasulullah tidak membahas lagi barang siapa cinta padaku. Karena semestinya orang yang cinta kepada Rasul, orang yang mengaku cinta pada Rasul, pasti cinta kepada sunnahnya Rasul. Bohong. Kalau kita mengaku cinta pada Rasul, kehidupan kita, perilaku kita jauh dari apa yang Rasul sukai. Barang siapa cinta kepada sunnahku, faqad ahabbani. Itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar cinta kepadaku. Apa yang Rasul sukai? Apa yang Rasul sukai? Amal-amal ibadah, amal-amal kesunahan. Sudah sejauh mana sunnah-sunnah Rasul kita tegakkan dalam hidup kita. Sudah sejauh mana sunnah-sunnah Rasul, apa yang Rasul cintai kita tegakkan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan bertetangga kita. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa cinta kepadaku, cinta yang dibuktikan dengan ittiba Rasul, dengan senang dengan perilaku Rasul, maka kana ma'i fil jannah. Jaminannya adalah dia akan bersamaku di surga. Jadi orang yang akan bersama Rasulullah bukan orang yang semata-mata cinta, senang membaca salawat, tapi lebih jauh daripada itu, salawat kita baca sebagai sifat, sebagai obat ketika kita sumpah, ketika kita susah, sumpah. Wa dzikruhu fihi sifat. Dengan menyebut nama Rasulullah SAW bisa menjadi obat. Sifaul qulub, obat hati itu yang ada di diri kita. Maka jangan kita bermimpi masuk surga bersama Rasulullah SAW. Satu, kalau kita tidak cinta pada Rasul. Yang kedua, kalau kita tidak buktikan kecintaan kepada Rasul dalam perilaku kita, dalam menegakkan sunnah-sunnah dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faman aroda ayyanala ru'yatan Nabi, barang siapa kepingin memperoleh, kepingin bisa nanti bertatap bersua dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa kepingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fala yuhibbuhu hubban sadidan, maka satu kuncinya kita tingkatkan cinta kita dengan Rasulullah hubban sadidan, dengan cinta yang tidak main-main, dengan cinta yang mengalahkan kepada cinta kita kepada siapapun. Cinta yang mengalahkan kita kepada dunia seisinya. Cinta yang mengalahkan kepada anak istri kita, keluarga kita. Kenapa? An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi Muhammad jauh lebih penting, jauh lebih berhak diutamakan ditambah orang-orang muslim daripada dunia seisinya. Aula bil mu'minin. Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, sebagai orang mukmin, aula kita utamakan cinta kita, karena Rasulullah lebih berhak segala-galanya untuk kita utamakan, untuk kita cintai dibanding alam seisinya ini. Hubban sadidan, cinta yang tidak main-main. Kalau kita sanggup mencintai anak istri kita dengan segala cinta, dengan taruhan nyawa, maka apa yang sudah kita buktikan untuk cinta kepada Rasulullah? Mungkin bisa saja hanya sekedar melangkahkan kaki ke masjid, ke musola untuk memenuhi, untuk mencontoh sunnah Rasulullah sholat berjamaah pun kita beratnya luar biasa. Cinta kita kepada Rasulullah banyak kita gadai dengan cinta-cinta kita kepada makhluk. Dunia itu makhluk, harta makhluk, anak istri makhluk yang suatu saat akan berpisah kita, akan kita tinggalkan di dunia ini. Tapi yang kekal abadi adalah kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad SAW, yang nanti kita akan ditunggu di pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tidak akan sekali-kali masuk surga satu pun di antara umatnya yang belum jelas nasibnya. Maka hubban sadidan, tunjukkan di bulan Maulid ini kecintaan kita tidak hanya hadir di majlis maulid, tapi kita tingkatkan frekuensi pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah senang sholat jamaah,
Rasulullah senang qobliyah ba'diyah. Rasulullah senang silaturahim. Ini yang bukti nyata hikmah maulid yang mestinya kita peroleh. Rasulullah orang yang paling ramah, murah senyum, raufum bil ibad. Kita turunkan keangkuhan kita turunkan gengsi kita untuk menebar salam, menebar kelembutan di antara sesama kita. Syaratnya cinta kepada Rasulullah hubban sadidan, tidak hanya di mulut, tapi cinta itu mampu menggerakkan semua anggota tubuh kita untuk tidaklah kita keluar rumah, tidaklah kita bergerak kecuali atas dasar tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu kosong. Wa alamatul hub al-itoah bi sunnati, dan tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah, tandanya apa? Oke, sholawat jelas sebagai tanda Rasulullah, tapi yang dikehendaki Rasul adalah al-itoah fi sunnatihi wa iksaru sholati alaihi. Satu, itoah, kita berusaha untuk taat setaat-taatnya kepada Rasulullah. Wa iksaru sholat alaihi, dan yang kedua, untuk menumbuhkan kecintaan kita, banyak-banyak kita membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man ahabba syai'an aksaru min dzikri. Barang siapa cinta sesuatu, maka pasti aksaru dzikri, akan banyak menyebut namanya. Akan apa yang kita cintai pasti akan sering tersebut namanya, entah dalam lisan, entah dalam pikiran, entah dalam hati. Kita cinta uang, maka yang ada dalam hati kita, pikiran kita, uang, duit. Kita cinta dunia, maka apa yang ada di dalam otak kita, hati kita, niscaya hanya urusan duit, dunia, uang. Jangan sampai relung hati kita, luasnya pikiran kita hanya dipenuhi dengan urusan-urusan dunia semata. Sementara kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah sangat-sangat tidak berharga. Maka naudzubillah, kita akan menjadi orang celaka ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak membawa cinta Allah, kita tidak membawa cintanya Rasulullah SAW. Kita tinggalkan dunia dengan perasaan sakit, dengan perasaan kecewa, dengan perasaan tidak tega, tidak ikhlas, meninggalkan harta, meninggalkan dunia yang kita punya, sehingga kita menghadap Allah tidak dengan senyum, kita menghadap Allah tidak dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak panggil kita semuanya dengan senyum, dengan ikhlas. Kita rela meninggalkan dunia kita yang kita cintai, yang kita kumpulkan siang malam, yang kita khawatirkan anak istri kita. Jika kita menghadap sakaratul maut, kita ingat janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan dipertontonkan, ditunjukkan sebelum kita mati apa-apa yang akan menjadi tempat tujuan kita. Disambut kita dengan senyum Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di dunia mendapatkan keberkahan hidup, di akhirat tentu syafaat yang paling agung, yang dimana kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah kita kecuali jalan terakhir mengandalkan sahabat Rasulullah SAW. Monggo, mari kita terus jaga ini maulid, ini kegiatan, menghadiri setiap ada kesempatan untuk maulid, untuk mendapatkan siraman, untuk mendapatkan peringatan, mendapatkan penyejuk hati kita. Insya Allah ini salah satu ikhtiar kita. Di rumah pun jam segini belum tidur, hadir maulid pun tidak tidur. Ada hikmah, ada silaturahim, ada nasihat, ada sholawat, dan ada syafaat. Mohon sama-sama kita niatkan di bulan maulid ini, kurangi hal-hal yang tidak berguna, tingkatkan hal-hal yang mampu meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung selama 12 hari berturut-turut. Nanti insya Allah terakhir kita tutup ke malam yang ke-12 di tempat kita
serta kita. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita semuanya, meringankan langkah kita semuanya dengan kaitan-kaitan. Amin ya rabbal alamin. Allahu bikum wallahu muwaffiq. Oke. Para saudara, terakhir hajat dari tuan rumah Bapak Ali sekeluarga, minta doa kita semuanya dengan syafaat Rasulullah, tolak bala dan dua hajat karena beliau untuk belum lama ini menempati rumah ini. Mudah-mudahan rumah ini tidak hanya sekedar untuk tidur, tidak hanya sekedar untuk melepas capek. Rumah ini mudah-mudahan menjadi maskan, tempat kita bertenang diri. Kalaulah tenang jiwa kita, tenang ibadah kita. Mudah-mudahan rumah ini menjadi sarana, menjadi pendorong untuk tidak terlalu nyaman di rumah. Keluar rumah sebentar, kunjungi masjid, kunjungi musola, silaturahim. Jangan sampai rumah yang kita bangun capek-capek justru memenjarakan kita, menyita waktu kita, hanya masgul, sahdu, menikmati kemewahan rumah ini. Maka rumah itu tidak ada manfaatnya dan tidak ada barokahnya sama sekali. Mudah-mudahan dengan kita semua, Pak Ali sekeluarga dijauhkan dari segala malam bala bencana, musibah dohir, musibah batin, diberikan iman Islam yang kokoh, yang kuat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tambah usia, tambah berkahnya, tambah umurnya, tambah ibadahnya, husnul khotimah matinya. Al-Hadiniyah wa ala kulli salihah al-hajri. Bapak Ali sekeluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina ajmain. Allahumma ighfir lana ya rahman anta ya rahim ya rahim ya qudud. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba wal fahsha wa al-bihan wa dhahara al-habada wa man khasah wa al-badri man sa'a Muhammad ahmarihin. Allahumma ijtahid hajjan wa ahlihi هذا البيت بيتا مباركا في عدن وكل شيء علينا ولا تعنسر مراد الدنيا والآخرة. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا ونبارك بعد الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت فإن إذن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.